sebagai panduan strategi menjadi dasar untuk merencanakan strategi peningkatan kualitas. Yang ketiga, sebagai alat motivasi, memberikan motivasi kepada tim untuk mencapai atau melampaui standar terbaik. Yang keempat, sebagai pengukur efektivitas, menilai efektivitas perubahan yang telah diterapkan berdasarkan hasil benchmarking. Baik, materi selanjutnya yaitu persyaratan benchmarking. Yang pertama, kemauan atau komitmen yang kuat. Yang kedua, adanya keterkaitan dengan tujuan strategi. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk menjadi yang terbaik. Yang keempat, pemahaman terhadap proses, produk dan jasa yang ada. Yang kelima, proses terdokumentasi sebelum adanya perubahan yang berguna untuk pengukuran peningkatan kinerja setelah dilakukannya benchmarking. Yang terakhir, keterampilan dalam komunikasi dan menganalisis proses. Selanjutnya, kendala dalam benchmarking terdapat 4. Yang pertama, kesulitan mendapatkan data, di mana data dari mitra sering kali sulit diakses atau dianggap rahasia. Yang kedua, perbedaan organisasi, di mana perbedaan dalam budaya, ukuran, atau sektor dapat membuat adopsi praktik menjadi sulit. Yang ketiga, biaya dan waktu, di mana proses benchmarking membantu inovasi, waktu dan sumber daya yang cukup besar. Yang keempat, ketidakjelasan tujuan, di mana benchmarking yang tidak direncanakan dengan tujuan yang jelas bisa menjadi tidak efektif. Berikutnya yaitu pendekatan benchmarking. Yang pertama, riset in-house, yaitu melakukan penilaian terhadap informasi dalam perusahaan sendiri. Yang kedua, riset pihak ketiga, yaitu menggunakan jasa pihak ketiga dalam perencanaan data dan informasi yang sulit didapat. Yang ketiga, pertukaran langsung, yaitu pertukaran inovasi secara langsung melalui kuesioner, survei melalui telepon dan sebagainya. Proses benchmarking. Yang pertama, perencanaan, menentukan area yang akan di benchmarking melalui mitra atau standar benchmarking dan mengidentifikasi metode pengumpulan datanya. Yang kedua, pengumpulan data, di mana pengumpulan data dapat diambil dari data internal dan eksternal, dan juga dapat melakukan analisis untuk memahami perubahan. Yang ketiga, analisis, di mana membandingkan kinerja organisasi dengan standar atau mitra benchmarking dan mengidentifikasi kesenjangan kinerjanya. Yang keempat, implementasi, mengembangkan rencana untuk menerapkan perbedaan berdasarkan hasil benchmarking. Yang kelima, evaluasi dan monitoring, menilai efektivitas perubahan yang diterapkan dan melakukan penyesuaian untuk perbaikan berkelanjutan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.